Bener ya Tante? Kalau memang bener, kenapa nyimpan ini semua sendiri sih Tante? Kenapa nggak coba cerita aja sama saya? Tante udah nganggap saya Saya masih nggak terima. Sekar muncul lagi di kehidupan aku. But she seems very nice. Tadi dia tampak benar-benar maafkan aku. Dia tampak tulus. She seems very nice. Aku minta yang lalu biarlah berlalu ya. Sekarang aku udah bahagia, aku udah punya hidup aku sendiri. Dan aku berharap hubungan aku sama kamu bisa baik-baik lagi kayak dulu ya, please. Should I forgive her? Saya nggak yakin dia benar-benar tulus maafkan aku. Cocok banget, nanti kita ganti lagi biar dicuci dulu sama Miss Prika ya, Miss Iki ya. Nena ya. Kok ramai sekali di luar. Kalau aku keluar bergabung bersama mereka, nanti mereka malah bertanya-tanya, ada apa dengan Oma ini? Kenapa omanya mukanya kayak gini? Kenapa Oma banyak pikiran? Saya nggak mau mereka ikut sedih memikirkan omanya. Saya nggak mau keluarga saya ikut menanggung aib yang memalukan yang diperbuat oleh Mas Hartawan di masa lalu. Biar aku yang menanggung sendiri aib keluarga ini. Stop. Udah, stop. Ini sia-sia. Ini sia-sia. Apa lagi? Ayo. Bangun. Sebenarnya. Terus tuh. Dengar saya. Kalau memang ini pilihan Anda, saya terpaksa akan bawa kamu ke kantor polisi. Dan saya yakin, ketika di sana, kamu gak bakal diam seperti ini lagi. Sebentar. Kita harus kawal Restu sampai kantor polisi. Saya yakin orang di balik Restu ini adalah orang bukan sembarangan. Dan kita juga nggak tahu di gedung ini apakah masih ada mata-mata atau enggak. Jadi tetap waspada ya. Iya, kalau gitu nanti langsung saya urus aja deh Pak untuk pengawalan Restu ke kantor polisi. Oke. Oh, saya ikut nemenin ke kantor polisi, Mas. Ya, kamu ikut saya karena nanti saya sendiri yang akan mengawal dia. Oke. Yaudah, yuk. Gue gak nyangka ya, ternyata Restu itu pengkhianat di kantor ini. Iya bener banget. Tega-teganya ya dia khianatin Pak Aldebaran. Yaudah yuk kita lihat yuk. Ayo. Halo bos, dia sedang jalan menuju kantor polisi. Baik bos. Yaudah, masukin aja. Baik, Pak. Yang lain di belakang saya ya. Siapa? Masuk.
ikutin saya. Restu. Saya tuh nggak habis pikir ya. Kamu kok bisa mengkhianati perusahaan di mana kamu bekerja? Itu sama aja kayak kamu meludah ke tempat air sumur yang kamu ambil sendiri. Padahal kantor abis kasih kamu apresiasi loh. Ini orang bener-bener ya, diajak ngomong baik-baik, gak bisa. Hah? Dipukulin tadi juga gak jawab. Ngeselin banget sih. Iya, jujur saya masih nggak nyangka. Dan kamu tahu, Restu. Kamu sudah membantu orang yang mencoba mencelakai Pak Al. Bahkan membuat nyawa orang lain hilang. Kamu nggak sadar di situ. Dan emangnya kamu yakin orang yang sudah kamu bantu itu memikirkan tentang kondisi kamu? Alhamdulillah. Akhirnya mama udah bangun. Mama nggak apa-apa kan? Aku janji mah, aku nggak akan bandel lagi. Asalkan mama sembuh. Aku akan nurut sama mama. Gimana? Tadi Bu Zara sempat pingsan katanya. Saya sedih. Selain saya takut ditangkap polisi, tapi saya takut kehilangan Pak Nino. Dengan wajah saya yang ada lukanya. Apakah saya tetap bisa mendapatkan kamu, Pak? Terakhir ya. Oh iya benar, itu yang satunya masak. Abis nyobain baju baru sih. Apa nunggu beduk maghrib ya? Gitu. Iya. Yang bayi lihat dong. Tuh, ya ampun. Ada juga ganteng bro. Udah kakaknya cantik, adiknya ganteng. Waduh, makasih ya Tante Frozen, Oma tuh. Bilang makasih dong. Terima kasih Tante Frozen. Sama-sama. Gue masih kepikiran soal Tante Rosa tadi. Gue bingung. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama Tante Rosa? Gue ngerasa kalau Tante Rosa itu masih menyimpan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan berat untuk dia ceritakan ke siapapun termasuk gue. Gue bisa banget ngeliat dari ekspresi Tante Rosa tadi. Sama sekali gak main-main. Temen Tante Rosa bicara seolah gak ada apa-apa. Tapi dari Tante Rosa itu kelihatan banget sih kalau Tante Rosa tertekan. Ini semua pasti ada kaitannya sama wanita itu. Ya, wanita itu udah membuat Tante Rosa kayak gini. Dani, Ya. tinggal di Sebentar ya, saya ke kamar Tante Rosa. Oh iya. tinggal di setrika Miss Kiki, cuci dulu. Iya, abis ini Cuci. juga ya. Mobil nih, mobil. Lagi bajunya ya, ganteng banget. Ya Nak ya? Iya, Bu Zara disuruh sama dokter untuk makan dulu. Habis itu baru minum obat. Jadi gimana? Bu Zara mau makan apa? Ada bubur, ada telur, sama ada pepaya. Bu Zara harus makan biar tenaganya kembali. Biar cepat sembuh. Habis itu minum obat. Memang Bu Zara mau lama-lama di sini. Enggak kan? Saya bantu deh. Mau telur aja. Biar ada protein ya. Buah aja. Yaudah, kalau gitu kita makan pepaya ya. Pelan-pelan aja.
Manis nggak? Makasih ya, Pak Nino. Udah nemenin saya di saat seperti ini. Bu Sarah, tenang aja. Makan dulu biar ada alas sebelum minum obat. Yang penting Bu Sarah cepat sembuh. Itu aja prioritas sekarang ya. Udah, habis itu kita minum obat. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bantu Bu Sarah. Kan kemarin-kemarin Bu Sarah juga udah baik sama saya. Jadi nggak usah dipikirkan soal saling membalas kebaikan itu sendiri. Tapi Udah pokoknya Bu Sarah nggak usah pikirin. Kalau soal masalah kantor saya udah handle semuanya. Saya cuma berharap Bu Sarah bisa cepat sembuh. Bisa nemenin Diandra lagi. Jangan kayak saya. Gagal. Untuk menjaga anak sendiri. ya ampun, Pak Nino seperhatian ini sama aku. Aku benar-benar gak nyangka. Saya minta maaf ya, Pak. Udah ngerepotin Pak Nino seperti ini. Enggak, jangan ngomong begitu. Saya cuma kasihan Bu Sarah aja. Karena kan Bu Sarah gak ada siapa-siapa. Diandra juga masih kecil. Kasihan loh Diandra. Dari awal dia tahu Bu Sarah dirawat di sini. Dia nangis terus. Jadi saya mohon Bu Sarah harus punya semangat untuk sembuh lah. Jangan sampai ninggalin Diandra sendirian. Ya, siapa? Tante, ini saya Elsa, Tante. Masuk, Sa. Masuk. Sa, kamu pulang? Saya duduk sini, Tante. Duduk. Belum sih, Tante. Saya mau ngobrol sama Tante, boleh? Of course, boleh. Maaf ya, Tante jadi bikin kalian semua kepikiran. Ini sebenarnya ada apa sih, Tante? Tante, kalau memang Tante mau cerita, saya siap kok untuk mendengarkan Tante. Saya pendengar yang baik loh. Tante kalau mau cerita dari hati ke hati, silakan. Saya nggak akan mengecewakan Tante. Saya khawatir ngeliat Tante seperti ini sekarang. Apalagi Tante benar-benar terlihat murung setelah ketemu sama Tante Sekar. Apa ini ada kaitannya ya, Tante? Bener ya, Tante? Kalau memang bener, kenapa nyimpan ini semua sendiri sih, Tante? Kenapa nggak coba cerita aja sama saya? Tante udah nganggap saya